Setelah review kinerja emiten farmasi di tahun 2020 dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan. Dan kali ini masih dari sektor farmasi, kita akan coba lihat seberapa besar keoptimisan dari emiten ini dalam menghadapi di tahun 2021. Dan kali ini datang dari PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF pemirsa, di mana menargetkan pertumbuhan kinerja hingga 6% di tahun 2021 ini. Dan tidak hanya itu, KLBF juga berkomitmen untuk tetap mempertahankan pembagian dividen di tahun ini. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF, Vijontius menjelaskan kondisi COVID-19 masih akan membayangi kinerja perseroan pada 2021 ini, sehingga target pertumbuhan pun dipatok secara moderat. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan bersih setahun penuh 2021 dan proyeksi pertumbuhan laba bersih sekitar 5,6%. Perseroan mempertahankan anggaran belanja modal sebesar 1 triliun rupiah yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi. Selain itu, Perseroan juga akan mempertahankan rasio pembagian dividen dan rasio 45 sampai dengan 55%, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dan kebutuhan pendanaan internal. Optimisme perseroan terhadap pertumbuhan mendorong perseroan untuk terus konsisten melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi kinerja bisnis perseroan. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, KLBF mencatatkan penjualan neto 23,11 triliun rupiah, meningkat tipis 2,12% dari periode 2019 22,63 triliun rupiah. Beban penjualan sedikit menyusut dengan sedikit peningkatan pada beban umum dan administrasi. Kondisi ini menyebabkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk meningkat menjadi 2,73 triliun rupiah, naik 9,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,5 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari informasi fundamental KLBF dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana data teknikal dan juga bagaimana dari sisi valuasi untuk KLBF, beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk KLBF di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1565, kemudian pada pukul 10 ini mengalami tekanan di 1555, dan pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini kembali mengalami penguatan di 1565, kemudian pembukaan sesi kedua di 1570. Kita juga akan update bagaimana posisi KLBF di penutupan sesi kedua hari ini, ditutup flat di 1550 pemirsa. Sementara untuk die range-nya, posisi terendah sempat disentuh di 1550 dan merupakan level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan level tertinggi yang disentuh oleh KLBF di sepanjang perdagangan hari ini di 1580. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham KLBF dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pergerakan saham KLBF dalam beberapa bulan terakhir mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, kemudian sampai dengan perdagangan hari ini. Volatilitas yang terjadi di mana di Agustus dan September ini di 1500-an dan 1 Oktober sempat menyentuh ke level 1610. Kemudian di November, Desember ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Kemudian Februari dan Maret mencoba untuk bangkit kembali sampai dengan pembukaan sesi kedua di 1570. Sementara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level 1580. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari posisi PER, Price to Earning Ratio dari KLBF di 26,84 kali, dari posisi Price Sales Ratio atau PSR di 3,17 kali, PBV-nya, Price Book Value Ratio dari KLBF di 4,21 kali. Sementara posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR dari KLBF ini ada di kisaran 17,38 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.